Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sulit untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan sekaligus Allah memudahkan bagi kita untuk bisa mensyukurinya. Semoga Allah terus memudahkan bagi kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan konsep pendidikan Islam yang ada di Quran surat Luqman, surat ke-31. Kalau 2 pekan sebelumnya kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa anak kita jangan syirik, ya. Tentunya juga untuk kita sendiri. Terus yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Harus berbuat baik kepada orang tua. Terus yang pekan lalu, walaupun kita berbuat baik kepada orang tua, kita taat kepada orang tua, tapi tetap kalau orang tua ngajak kita untuk syirik, ngajak kita untuk kafir, maka kita harus menolaknya dengan halus, ya, dengan halus. Lalu yang keempat, semua perbuatan pasti dibalas. Kita katakan kepada anak kita bahwa semua perbuatan, sekecil apapun, sebesar apapun, tersembunyi, perbuatan baik atau buruk, semuanya akan diketahui oleh Allah, dan semuanya akan mendapatkan balasannya, ya. Bahkan perbuatan sekecil atom saja yang harus dilihat dengan mikroskop elektron, ya, itu pun harus itu pun pasti diketahui oleh Allah dan akan mendapatkan balasannya. Maka pada kesempatan malam ini yang lebih pokok dari yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa yang kelima, kita suruh anak kita untuk mendirikan sholat, Perintahnya di Quran surat Luqman ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku, dirikanlah salat. Ini nasihat Luqman kepada anaknya, diabadikan oleh Allah di Quran. Itu artinya apa? Kita harus melakukan hal yang sama, mendidik anak kita untuk mendirikan salat. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kalau mendirikan sholat berarti kita beritahu keutamaan orang sholat itu kalau dilakukan di awal waktu, misalnya seperti itu. Kalau ke masjid itu pakaiannya harus yang baik, gitu. Jangan pakai yang seadanya, karena kita akan menghadap kepada Allah. Juga rukun dan wajibnya sholat itu harus dipenuhi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah,
kita didik anak kita agar mendirikan sholat itu juga berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah." Suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat. Mulai kapan anak kita itu disuruh atau diajari sholat? Lanjutan hadisnya, wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi kalau anak kita sudah berumur 7 tahun, kita ajari mereka sholat. Artinya mengajari itu sudah sholat yang serius ya, yang lebih benar gitu ya, yang sesuai, walaupun hanya ikut-ikutan. Kalau ada anak umur 4 tahun oleh orang tuanya diajak ke masjid, itu berarti ya itu hanya masa perkenalan ya, lingkungan masjid, masa perkenalan lingkungan masjid. Karena masih umur 4 tahun kadang dia tidak tahu, dia lari-lari gitu. Orang yang seperti kita sholat dia lari-lari, itu biarkan saja ya. Lebih baik ketika sholat itu anak itu lari-lari di masjid daripada lari-lari di lapangan gitu, di lapangan. Biarkan aja, kita tidak usah terganggu dengan itu. Kita tetap sholat dengan khusyuk ya. Memang kita arahkan. Tapi kalau memang belum bisa, tidak masalah. Tapi umur 7 tahun itu sudah mulai diarahkan dengan benar kan. Sudah waktunya tidak boleh lari-lari dan lain sebagainya. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat itu jika berumur 10 tahun. Insya Allah kita hafal atau paling tidak pernah tahu hadis ini ya. Maka ini betul-betul kita lakukan ya. Kalau anak kita umur 10 tahun dia tidak mau sholat, kita pukul. Pukulnya di tempat-tempat yang tidak berbahaya, tidak membuat dia menjadi cedera misalnya. Jadi di tempat-tempat misalnya di paha dan lain sebagainya. Jadi kita amalkan ya, betul-betul kita lakukan. Kalau anak kita umur 10 tahun dia tidak mau sholat, kita pukul dia. Jadi bukan berarti kita kejam ya, justru kita itu sayang anak seperti itu ya. Umur 10 tahun nggak sholat pukul, berarti kita sayang pada anak itu. Agar apa? Agar dia mulai kecil sudah terbiasa sholat. Sehingga nanti kalau dia sudah lulus SMA harus pisah dengan orang tua, yaitu karena dia kuliah misalnya di tempat lain, di kota lain, dia harus kos, maka dia sudah terbiasa sholat. Nah kalau tidak kita biasakan mulai umur 7 tahun dan kita pukul umur 10 tahun, maka kesulitan kita pasti kita kesulitan. Maka hadis ini pun kita beritahu anak kita yang sudah punya anak ya. Anak kita yang sudah punya anak kita beritahu hadis ini. Ketika umur 7 tahun ajari sholat, setelah umur 10 tahun pukul kalau tidak mau sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk sholat ini pun kita agar anak kita itu termotivasi untuk sholat dengan sesadar-sadarnya, maka kita beritahu keutamaan sholat. Tentunya banyak sekali ya, keutamaan sholat banyak sekali. Yang di sini saya sampaikan 2 saja barangkali. Yang pertama, mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Di Quran surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, ini di tengah-tengah ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah dan tegakkanlah sholat ya. Perintahnya dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, bukan kerjakan sholat ya, Kalau kerjakan itu dikerjakan begitu saja, pokoknya selesai ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus ada pertanyaan, kenapa kok ada orang sudah sholat 5 waktu tapi masih suka maling? Kenapa orang yang sudah sholat 5 waktu tapi masih korupsi?
Kenapa orang yang sudah sholat 5 waktu tapi masih selingkuh? Berarti sholatnya belum benar, sholatnya belum tegak. Kalau sholat kita itu tegak, maka ini jaminan dari Allah. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus pernah ada teman yang bilang, teman yang nggak sholat, saya loh nggak sholat, tapi saya nggak pernah berbuat kejahatan. Lalu saya jawab, wah kamu luar biasa ya, nggak sholat aja sudah bisa tidak membuat kejahatan. Apalagi kalau sholat itu tambah hebat, kamu tak gitu kan nanti. Coba, kamu nggak sholat itu bisa kaya raya, apalagi nanti kalau sholat itu. Jadi dibilangi seperti itu misalnya. Jadi salah satu keutamaan sholat itu adalah mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Ayo kita evaluasi, kalau kita sudah sholat dan ternyata kita masih suka rasan-rasan, kita masih suka gampang tersinggung, masih suka marah-marah, berarti ada yang belum beres. Keutamaan sholat yang kedua yaitu amal pertama yang dihisab. Hadis riwayat Tirmizi dari nomor 413 dan Nasai nomor 466 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dalam dari sholat wajibnya, ada kekurangan dari sholat wajib, maka Allah berfirman, periksalah apakah hambaku ini memiliki sholat sunnah ya. Makanya kita melakukan sholat sunnah rawatib ya, sholat sunnah rawatib 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat atau ada yang 4 rakaat sesudah zuhur. Yang 12 rakaat itu ulama memberi hukum itu adalah sholat sunnah yang muakkadah ya, yang selalu dikerjakan oleh Nabi ya, yang selalu dikerjakan oleh Nabi. Kalau kita sempurnakan itu, kalau sholat wajib kita ada yang kurang baik ya, maka sholat sunnah tadi akan menyempurnakan sholat wajib yang kurang baik. Maka itu jangan karena sunnah terus kita tidak kerjakan. Makanya sholat kita itu di masjid, karena kalau sholat di masjid, sholat rawatib itu lebih mudah untuk kita amalkan. Kalau di rumah agak kesulitan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengajari sholat anak itu termasuk cara wuduknya. Maka bagi guru-guru ngaji itu juga jangan hanya mengajarkan Al-Quran, tapi cara wudhu anak-anak itu juga diajarkan. Kenapa kok harus diajarkan? Kalau wudhunya salah, maka wudhunya tidak sah, sehingga sholatnya tidak sempurna. Juga cara mandi besar harus diberitahu anak kita, harus diberitahu. Bahkan kita pesan kepada anak kita, nak, kalau tadi malam mimpi basah, kamu jangan langsung wudhu terus sholat ke masjid. Kamu jangan malu pada orang tua, itu biasa, proses biasa. Kalau kamu mimpi basah ya mandi dulu. Setelah itu baru ke masjid. Kadang anak-anak kita itu malu ya kepada orang tua, kok mimpi basah, malu dia. Nekat kan anak muda, nggak apa-apa, nggak usah mandi, langsung sholat aja gitu. Nah itu harus kita pesan-pesan ya kepada anak kita. Kalau kita sudah pesan dan anak kita itu melakukannya, berarti kita sudah mulai terlepas dari tanggung jawab. Nanti kita pesan lagi gitu. Terus seperti itu ya. Sampai kapan?
sampai salah satu meninggal ya. Sampai salah satu meninggal, orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal, seperti Nabi siapa? Nabi Nuh ya, yang anaknya itu mati tenggelam, baru selesai menasihati anak itu, baru selesai. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga doa-doa sholat itu kita harus perhatikan ya. Apakah anak kita sudah hafal doa iftitahnya, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud, apakah mereka sudah hafal? Sebab kita tahu sekarang ini sekolah-sekolah umum pelajaran agamanya sangat sedikit ya, sangat sedikit. Maka kita juga perlu tahu apakah anak kita itu doa sholatnya sudah benar itu. Kalau ke masjid, kita ajak ke masjid kalau anak itu laki-laki, kalau anak itu laki-laki, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Apakah kalau anak perempuan tidak boleh diajak ke masjid? Boleh, boleh. Tapi utamanya adalah anak laki-laki. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mendidik anak menurut Al-Quran yang ke-6, menyuruh anak kita itu agar berdakwah ya, agar berdakwah. Yaitu apa? Agar anak kita itu mengajak-ajak orang lain untuk berbuat baik ya, untuk berbuat baik. Itu diperintahkan Allah di lanjutan Quran surat Luqman ayat yang ke-17. Masih ayat 17. Wa'mur bil ma'ruf. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Ini kan yang dikatakan Luqman pada anaknya. Jadi kita katakan pada anak kita, nak, kamu suruh orang lain berbuat baik gitu ya. Mungkin tidak berdakwah, tidak. Cukup anak kita itu disuruh ngajak apa? Temennya itu. Teman kuliahnya, teman sekolahnya, yang belum sholat, ajaklah untuk sholat gitu ya. Yang sudah sholat tapi di kos-kosan, bukan ke masjid, diajak sholat ke masjid gitu. Jadi yang gampang aja ya, yang gampang. Kita pun bisa melakukan itu ya. Tetangga yang belum sholat kita ajak untuk sholat ya. Tetangga yang sudah sholat tapi belum puasa Senin Kemis misalnya, kita beritahu kalau ada puasa Senin Kemis yang suka dilakukan Nabi gitu. Kita ajak seperti itu. Tetangga kita sudah sholat tapi belum ngaji misalnya, kita ajak ke ngaji ya, ke masjid. Di Nurul Huda itu ada kajian gitu, Selasa malam dan hari Ahad subuh ya. Serta hari Sabtu 4 pekan sekali. Kita beritahu aja, monggo kalau punya waktu dan sebagainya ke masjid. Kita bicara seperti itu pada tetangga kita sudah berpahala. Walaupun tetangga kita enggak ngaji, enggak ngikuti apa yang kita katakan. Dan kalau ngikuti berarti kita dapat pahala 2, pahala ngajak dan pahala dari orang yang kita ajak itu. Dan kita ngaji juga berarti kita dapat 3 pahala. Jadi kita manfaatkan apa yang bisa kita lakukan untuk ini, melaksanakan Quran surat Luqman ayat 17. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, mengerjakan sesuatu yang baik. Lalu lanjutannya, menyuruh anak kita itu agar apa? Mencegah sesuatu dari kemungkaran. Ini lebih sulit daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu ngajak pada kebaikan itu gampang ya. Ada orang tidak ngaji, kita ajak ngaji. Nah ini agak sulit. Menyuruh anak kita mencegah sesuatu dari sesuatu yang mungkar. Surat Luqman masih lanjutan. Wanha anil mungkar, dan cegahlah mereka. Kita bilang pada anak seperti Luqman bilang kepada anaknya, nak, cegahlah orang-orang itu dari perbuatan yang mungkar. Jadi kalau ada teman yang mau berjudi, dicegah. Bukankah itu lebih sulit daripada ngajak ngaji ya? Ada orang yang mau mencuri, merampok, dia bawa pedang gitu misalnya, terus kita cegah, jangan ngerampok, dosa, masuk neraka, disahabat sama pedangnya gitu ya. Bisa seperti itu. Lebih sulit ini, lebih sulit. Makanya dulu ada organisasi
salah satu organisasi yang ditakuti oleh para itu kan karena apa? Ada penjudian, ada perjudian, didatangi di Buyarno. Oh itu luar biasa itu. Luar biasa. Kalau cuma ngajak pada kebaikan itu banyak yang bisa, banyak yang bisa. Tapi mencegah sesuatu yang mungkar itu agak sulit ya, agak sulit. Tapi bagaimanapun tetap kita nasihatkan kepada anak kita terhadap segala sesuatu itu, seperti tadi itu mendirikan sholat, terus beramar ma'ruf, terus bernahi mungkar, itu kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersabar dan tabah ya, dan tabah. Kita tahu bagaimana Nabi waktu berdakwah kepada pamannya aja itu Nabi tidak berhasil, kepada Abu Thalib ya, tidak berhasil. Tapi Nabi terus mengajak pamannya untuk berislam. Sampai kapan itu? Sampai pamannya itu mau meninggal. Sampai pamannya mau meninggal. Walaupun sudah megap-megap itu, Nabi masih bilang, wahai paman, katakan la ilaha illallah ya. Dengan kalimat ini aku akan memberi syafaat kepadamu nanti di akhirat itu. Tapi tidak berhasil. Padahal dua anak dari siapa ini? Dari Abu Thalib ini merupakan pahlawan-pahlawan Islam, yaitu Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Tapi ayahnya tidak berhasil masuk Islam. Nah, Nabi bersabar untuk itu ya. Nabi bersabar. Kalau kita bilang kepada anak untuk begini-begini kebaikan, ya kita pun bersabar. Kita pun bersabar. Enggak perlu, jangan kita bilang apa-apa jaremu ya. Wong kamu nanti yang nanggung. Nah, itu berarti kita sudah tidak sabar. Kita tidak sabar. Beramar ma'ruf itu pun kita harus sabar. Bagaimana Nabi itu dilempari batu oleh penduduk Thaif itu ketika berdakwah. Nabi ditawari oleh malaikat, wahai Nabi, kalau gunung itu kamu berdoa agar gunung itu saya lemparkan ke ini, ke penduduk Thaif agar mereka mati semua, maka pastilah bisa kita lakukan. Tapi Nabi bilang, oh tidak ya, saya hanya berdoa pada Allah agar apa? Kalau ayah mereka tidak bisa masuk Islam, mudah-mudahan keturunan mereka yang menjadi pembela Islam. Dan memang betul ya, penduduk Thaif itu akhirnya apa? Masuk Islam semua itu. Tapi dari anak-anak ya, dari anak-anak. Jadi kita harus selalu tabah dan bersabar. Tabah dan bersabar. Ini bukan sesuatu yang mudah ya, tabah dan bersabar ini. Harus kita betul-betul niati dan kita berdoa kepada Allah agar kita bisa sabar dan tabah. Lanjutan Quran surat Luqman ayat 31 yang memerintahkan untuk sabar tadi itu, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kita diwajibkan untuk bersabar, tabah ya. Lalu ini yang terakhir sebetulnya dari rangkaian didikan dari Luqman kepada anaknya, yaitu jangan sombong ya, jangan sombong. Memang ini Luqman memberitahu anaknya, kita kan memberitahu anak kita, tapi juga apa? Kita juga dinasihati oleh Al-Qur'an ini ya, kita tidak boleh sombong juga ya, tidak boleh sombong juga. Di Quran surat Luqman 31 ayat 18. Wala tusair khaddakan nasi wala tamshi fil ardi maraja. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong ya. Karena sombong. Kita bicara dengan orang yang rendah gitu, terus kita palingkan muka kita. Karena apa? Karena menganggap orang yang kita ajak bicara tidak selevel ya. Tidak selevel. Itu tidak boleh merendahkan manusia, tidak boleh. Nah ini ayatnya ini. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh ya. Janganlah kamu. Ini kan bisa juga apa?
Jangan misalnya apa, kita nyetir mobil kita dengan angko, nyetir mobil misalnya ada air di jalan, terus kita apa, kita terabas saja sehingga airnya itu apa, nyiprati orang yang ada di pinggir jalan. Jadi kita harus berhati-hati untuk itu, kita harus berhati-hati. Nah kalau kita naik mobil terus nyiprati orang di jalan, kapan kita mau minta maaf pada dia? Jangan-jangan besok di akhirat ketika kita sudah mau masuk surga, karena apa? Karena timbangannya sudah lebih banyak kebaikan, Allah menanyakan kepada yang hadir saat itu, siapa kalau orang ini masuk surga, adakah di antara kalian yang keberatan? Yang diciprati tadi itu loh. Bilang saya ya Allah. Loh kenapa? Dulu waktu orang ini naik mobil gitu, dia nyiprati saya gitu. Saya pas itu berdiri di pinggir jalan. Allah bilang ambil pahala orang ini, berikan ke itu gitu. Jadi hati-hati tindakan sesama manusia ya. Kita harus hati-hati, betul-betul harus hati-hati. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Juga sombong ini juga di ayat berikutnya. Di Quran surat ketiga ayat 19, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna angkarol aswati la sautul hamir. Artinya dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Maksudnya itu sederhana ya, lemah lembut. Kita sopan santun itu. Yang penting tidak menampakkan seperti orang sombong ya. Tidak seperti orang sombong. Sesungguhnya seburuk-buruk dan lunakkanlah suaramu. Jadi kalau kita bicara yang sopan. Jadi tidak membentak-bentak. Tidak membentak-bentak. Ini lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau menurut Quran surat Luqman tadi itu ayat 18 dan 19, sombong itu memalingkan muka, sombong itu berjalan dengan angkuh, sombong itu meninggikan suara. Tapi kalau menurut hadis ada yang seperti ini, ini melengkapi saja ini. Hadis riwayat Muslim nomor 91 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda. Artinya, saya baca artinya langsung, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi sombong itu menolak kebenaran, dikasih nasihat dia menolak ya. Kalau dia tidak bisa seperti pernah saya sampaikan, insyaallah tidak bisa mengamalkan, itu lain masalah ya. Itu lain masalah. Tapi kita tidak boleh menolak kebenaran. Contohnya yang paling gampang itu apa? Ibu-ibu sering menolak adanya ayat yang membolehkan poligami misalnya. Misal seperti itu. Padahal ada ayatnya, menikahlah kamu 2, 3 atau 4 asalkan kamu bisa berbuat adil. Tapi kalau tidak, 1 saja gitu. Tapi memang dibolehkan. Tapi ibu-ibu nggak boleh mencela ini gitu. Nggak boleh mencela ini, ayat ini. Tapi kalau dia tidak setuju, tidak membolehkan suaminya menikah lagi, itu lain masalah ya. Itu lain masalah. Tapi yang penting apa? Tidak mencelanya. Tidak mencelanya. Tidak menolaknya ya, tidak menolaknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Insya Allah mulai pekan depan kita bahas sesuatu yang lain ya. Saya punya buku sebetulnya itu yang disusun oleh Kiai Haji Bay Arifin ya, itu bagus insya Allah. Buku tentang hidup sesudah mati ya. Barangkali kita bisa bahas itu di kesempatan yang akan datang. Hidup sesudah mati ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, diingatkan bagi yang ingin berkorban, insya Allah di Masjid Nurul Huda ini diadakan tabungan korban
hingga saat ini yang sudah mendaftar itu ada 11 orang. Alhamdulillah ya. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk berkorban setiap tahun. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada yang baik dan benar dari yang kami sampaikan ini, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.